motivasi kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, dan kawan-kawan saya yang ada di sini. Kita akan dengarkan kisah sukses dari dua orang yang sudah hadir di atas panggung. Ini kita mau ngebahas dari from zero to hero, dari nobody menjadi somebody. Keren-keren banget sih ya. Saya kayaknya tuh udah lama gitu ya, nggak mendapatkan motivasi. Di sini kita banyak kan pengen jadi entrepreneur, tapi nggak tahu startnya dari mana, atau enggak penyakitnya males. Sebetulnya saya mau ini dulu nih, mengenalkan Kak Elang dulu ya, walaupun udah lama kita. Bapak dulu gitu ya. Ini, oh iya biasanya yang muda lebih ngalah gitu. Oh enggak. Oke, sip. Mulai dari Kang Elang dulu, walaupun kita udah kenal lama, tapi mungkin ada yang baru kenal Kang Elang gitu ya dan pengen tahu. Kang Elang ini adalah mahasiswa S2 gitu ya. Di mana sih? Di Taskia begitu. Dan berikutnya kalau tadi saya tanya saya udah tahu lah ya, semua kita udah tahu kalau Kang Elang ini pengusaha properti, tapi dia nggak mau dibilang usaha bangunan gitu ya. Dan berikutnya beliau adalah peraih Ernst & Young Award 2010 dan Asia Pacific Entrepreneur Award 2010. Beri tepuk tangan untuk narasumber saya yang pertama. Luar biasa. Berikutnya ini juga Pak Chandra. Kalau misalkan Anda belum mengenal beliau, saya akan kenalkan karena tak kenal maka tak sayang. Pak Chandra, ini unik gitu ya cara memperkenalkan beliau. Usia 12 tahun, beliau baru saja mengenal dunia bisnis. Kemudian usia 17, beliau mandiri secara finansial, a.k.a. alias gitu ya, biasanya anak muda bilang nih, tidak minta uang dengan orang tua. 17 rata-rata dari kita, saya dulu juga masih minta nih kayaknya, jadi malu gitu ya. 19, umur 19 nih ya, membantu pengeluaran orang tua. Dan kemudian di usia 22 tahun, bukan dapat warisan rumah, kebun gitu ya, sawah kali ya, atau emas, tapi hutang. Beliau terima warisan hutang sebesar 500 juta rupiah. Itu umur 22, catat gitu ya. Gini, saya yakin dua-duanya udah pada pengen ngomong. Punten Kang Elang, saya kesini dulu gitu ya, ke Pak Chandra nih. Pak Chandra, saya tadi dengernya itu penasaran, dikasih orang-orang dikasih warisan seneng gitu ya, emas, rumah, ini kasih warisan hutang 500 juta. Terus sekarang Anda sukses, gimana itu nyelesainnya? Cek, ya. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mau dengarkan kisah yang luar biasa, Anda harus cas dulu semangatnya, luar biasa. Baik, saya langsung jawab pertanyaannya Mbak Riri. Sebetulnya ini aib keluarga, sebetulnya ya, karena orang tua bilang kalau ini sebuah aib jangan dibongkar. Oke. Tetapi saya sudah melaluinya dan saya sudah melewatinya. Dan lucunya, tadi saya kalau menyambung ceritanya Pak Adi tentang jujur pada diri sendiri, ini nggak gampang. Itulah sebabnya saya percaya di luaran sana, bahkan di Indonesia atau di seluruh dunia, setiap orang itu punya aib. Ya. Keluarga itu pasti punya aib. Betul. Cuman pertanyaannya bagaimana aib ini bisa menjadi satu daya ungkit dan motivasi untuk menginspirasi orang lain. Kalau bicara hutang, setiap orang pasti punya hutang. Betul. Pasti deh. Bedanya Kok hutang... pastinya nunjuknya ke saya sih Pak? Mukanya jangan ke saya. Semua orang. Karena nanyanya ke sini gitu ya. Jadi kalau bicara hutang, setiap orang pasti ada. Terutama hutang finansial. Tetapi pertanyaan saya bagaimana hutang itu bisa menjadi satu daya dorong. Daya ungkit ya untuk menjadikan diri kita sukses dan keluar dari masalah hutang itu. Logikanya kalau saya waktu itu hutang 500 juta. Tapi jangan salah, 500 juta itu bukan uang sekarang. 500 juta itu uang tahun 1999. Oke. Jadi waktu itu US dollar saya masih ingat 1.900. Iya. Ya. Iya. Jadi kalau sekarang US dollar 10.000 tinggal dikalikan 5. Dan waktu itu usia saya baru 21 tahun, hampir 22. Oke. Nah, jadi dapat warisan seperti itu. Itu nggak masalah. Tetapi yang paling parah itu adalah itu gara-gara orang tua saya itu bangkrut, usaha ditipu sama partner usahanya. Dan akhirnya yang menjadi getah adalah kami anak-anak dan termasuk ayah saya. Waktu itu yang masih punya bisnis. Dan
yang paling pedih itu bukan karena hutangnya, tetapi yang paling pedih itu adalah, wah kalau udah mau cerita ini udah pusing kepala saya. Ya, ini karena kejadiannya 11-12 tahun yang lalu. Karena yang menjadi masalah adalah orang tua saya saat itu saking sedihnya sampai sakit dan harus meninggal. Nah, jadi saya akhirnya yang membuat saya nggak terima itu adalah bukan karena hutangnya, karena uang hilang bisa dicari gitu loh. Tapi orang yang paling kita cintai hilang itu nggak bisa kembali lagi. Nah, ini yang paling parah. Tetapi saya benar tadi Pak Adi bilang itu tentang pikiran dan perasaan. Itu perasaan nggak bisa terima, sangat nggak bisa terima. Tapi akhirnya kan waktu itu mama saya disemayamkan ya, ibu saya disemayamkan sebelum dikebumikan. Waktu itu pas proses mau disemayamkan saya stres, saya sudah sampai hampir mau bunuh diri. Tapi dalam proses kestresan tersebut, bahasa sekarang galau, waktu itu bingung, saya mulai tersadarkan oleh sebuah mimpi. Nah, cerita lengkapnya ada di buku saya Badai Pasti Berlalu. Oke, Badai Pasti Berlalu ya. Ini bukan promo loh. Tapi Bukan. kalau Anda mau tahu lebih jelas gitu ya, Anda bisa baca bukunya Pak Chandra Putra Negara ini Badai Pasti Berlalu. Iya, nah, betul. itu dia sekilas ceritanya. Iya. Kemudian yang saya juga ingin tahu, ini kan sampai sekarang bisa sukses gitu ya, di hadapan kita duduk seorang Chandra Putra Negara. Iya. Itu kan pasti ada kisah perjalanannya gitu ya, nggak Betul. ujuk-ujuk dengan kondisi kayak gitu sekarang sukses gitu. Iya. Nah ini yang kita pingin tahu sebetulnya. Ditambah lagi namanya orang kalau keluar dari masalah yang begitu pelik, Iya. yang paling sulit dipertahankan itu adalah motivasi Pak. Iya. Iya, betul. How Anda ini bisa survive? Gimana Anda bisa survive? Iya, ini nanti diberikan kesempatan untuk cerita nggak atau langsung harus jawab sekarang? Sekilas dulu sebelum saya ke Kang Elang. Baik. Bicara soal motivasi, tentu jalannya itu ada. Kebetulan saya memilih jalan menjadi pengusaha. Oke. Ya, jadi bagaimana mempertahankan motivasi ketika kita paling terpuruk untuk bangkit? Saya bilang, kalau ada pagi pasti kebalikannya ada malam. Ada suka, ada duka. Ya. Kemudian kalau kita cerita ada bahagia, ada sedih. Nah, begitu juga kalau ada tujuan, ada tantangan. Oke. Nah, ketika terpuruk itu tantangannya. Tetapi kalau seandainya kita terpuruk, kita jangan lupa di balik tantangan ada tujuan. Oke. Ya. Di balik jatuhan harus ada bangkit. Kalau kita tetap masih ada tujuan, kita tetap masih mengingat apa tujuan kita hidup, niscaya deh, sepuruk apapun, terpuruk bagaimanapun, kita pasti bisa bangkit. Oke. Jatuh 8 kali, kita bisa bangkit 9 kali. Sip. Ya, Sebelum itu dilanjutkan saya mau ke Kang Elang gitu ya. Ya. Kang, kalau dengar cerita Kang Elang di mana-mana gitu ya, ini rasanya juga hampir sama. Kang Elang pernah ngerasain yang namanya jual-jualan kelontongan juga udah pernah gitu. Sekarang tiba-tiba punya properti, hampir berapa ribu unit Kang Elang sekarang punya. Kang diceritain dong dari awal, mungkin teman-teman di sini, kawan-kawan di sini pingin tahu gimana Kang Elang tuh akhirnya bisa di titik seperti ini. Punten Kang, umur berapa sekarang? Sekarang 27. 27? 27. Aduh, saya turun ke panggung aja kali ya. 29 ini. Nah, ini 27 contoh sukses nyata di hadapan kita. Kang, ceritain gimana di posisi sekarang ini bisa teraih, Kang. Jadi hampir sama dengan Pak Chandra ya. Jadi sebenarnya nggak pernah saya buka juga. Cuma tadi kalau ke Pak Chandra bilang buka aib, saya mungkin pengen juga nih jadinya. Jadi memang kalau di media kan selalu saya bilang keluarga saya punya musibah yang menyebabkan uang yang selalu. Jadi waktu SMA kan saya memang pengen bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Waktu itu nggak punya modal. Jalan satu-satunya saya untuk dapatkan modal ya, saya jualan donat setiap hari. Sehabis sholat subuh saya harus ngider, ngambil ke pabrik dan nyebarkan donat ke seluruh SMA yang ada di Bogor. Tetapi tujuan satu waktu itu, saya harus punya modal 10 juta untuk saya memulai usaha ketika nanti berstatus mahasiswa. Tetapi sampai akhirnya kan kalau di media selalu mengatakan ada musibah yang menyebabkan uang yang saya kumpulkan tuh hilang kan, bahkan saya harus mulai dari nol. Sebenarnya hampir sama dengan Pak Chandra, yaitu keluarga kami jatuh. Dan bukan jatuh sejatuh-jatuhnya. Bahkan kita tidak punya rumah, sama Pak. Dan kalau saya mau cerita, sebenarnya keluarga kami itu baru punya rumah lagi semenjak setahun saya bisnis properti, Pak. Jadi mungkin pernah juga dengar kenapa saya pernah menjadi penjaga rumah ibadah ya. Sebenarnya itu karena saya nggak punya kamar untuk belajar, sampai akhirnya saya harus menjadi marbot masjid.
Tapi itu membuat saya suatu spirit bahwa sesungguhnya hidup ini bukanlah masalah ketika kita di bawah. Hidup itu hanya suatu pergiliran tentang siapa di atas dan di bawah. Tugas manusia itu cuma dua, yaitu luruskan niat dia bahwa sesungguhnya kita hanya menjalankan ini semua semata-mata ibadah untuk yang di atas, dan kedua memaksimalkan ini semua hanya untuk yang di atas juga. Dan waduh, tepuk tangan dong. Keren banget gitu ya. Nah, nanti saya juga akan membuka sesi tanya jawab kepada Anda yang hadir saat ini di sini untuk tanya-tanya kepada kedua narasumber saya, begitu ya. Nah, kemudian Kang, bagaimana prosesnya sampai Kang Elang itu memutuskan, ya saya harus berhasil di titik ini, sudah nggak boleh lagi saya jadi marbot masjid dan lain-lainnya itu. Gimana Kang? ya jadi dulu sama, karena bagi saya terus terang dulu tuh saya nggak ada pilihan lain ya. Punten nih kalau jadi pas SMA saya tuh dulu ditahadapkan pada 3 perguruan tinggi negeri. Kuliah di yang Universitas Negeri di Depok, satu lagi kuliah di Bogor, satu lagi kuliah di luar. Itu semua, jadi ceritanya kan waktu SMA, saya nggak punya modal, orang tua saya tahu saya jualan donat, saya disuruh berhenti. Akhirnya saya rubah taktik mencari uangnya itu bukan dari jualan, tapi dari hunting perlombaan. Alhamdulillah saya juara kompetisi ekonomi se-Jabodetabek, 10 Jawa, Olimpiade Akuntansi, yang menyebabkan saya bisa diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur prestasi. Tetapi disitulah saya berpikir kenapa saya tolak kuliah di luar, kuliah yang lain, dan saya tetap di Bogor, karena saya punya satu impian menjadi seorang pengusaha. Tetapi tadi ada suatu musibah yang mengakibatkan saya harus jadi tukang lampu, tukang sepatu, bahkan pedagang minyak goreng. Karena bagi saya nggak ada pilihan lain waktu itu. Saya harus terus maju, karena kalau saya mundur, udah terlalu banyak pengorbanan yang saya lakukan. Salah satunya banyak tawaran beasiswa di luar, kuliah di tempat yang bagi saya mungkin ekonomi itu paling bagus di universitas tersebut. Gak ada pilihan, dan memang kenapa ke properti ceritanya banyak Mbak. Mungkin nanti ya? Boleh. Oke, panjang soalnya. Sebenarnya juga mungkin ada yang mau tanya-tanya sama Kang Elang dan juga Pak Chandra gitu ya. Karena waktu kita juga sangat terbatas sekali. Saya mau langsung buka saja deh sesi tanya jawab begitu ya kepada para hadirin yang ada di sini. Iya, boleh. Tapi Kang Elang mungkin mau ingin sampaikan sesuatu lagi? Gitu. Oke, ada yang mau tanya ke Kang Elang? Mohon maaf nih, saya matanya agak-agak silau karena lampu. Mungkin saya langsung berdiri aja deh. Ya, silakan Bapak yang di ujung sana. Ya,